Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Kali ini Mari akan bacain energi kehidupannya kamu ya, gambaran kehidupannya kamu untuk di bulan November 2023 ini. Kita akan melihat sisi karir, bisnis, keuangan, dan juga asmaranya kamu ya. Tapi sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Pisces, kita mulai dari dunia keuangannya kamu dulu ya. Gimana keuangannya kamu untuk di bulan November ini? Oke. Ya. Nampaknya sisi keuangannya kamu ini tuh lebih kayak cenderung dipengaruhi ya, dipengaruhi oleh entah itu, pokoknya dipengaruhi oleh orang lain. Entah itu mungkin keluargamu, entah itu mungkin suamimu ataupun istrimu gitu ya. Jadi kestabilan keuangannya kamu tergantung kepada mereka-mereka ini. Nah di situ ya, beberapa tergantung pada mereka. Dan mungkin juga gini, ada kayak barangkali kamu yang nyari duitnya gitu ya. Kamu punya bisnis sendiri atau justru kamu punya karir sendiri. Tapi boleh jadi kamu tidak sebegitu leluasanya bisa menikmati hasil uang yang kamu cari itu, gitu ya. Ada orang yang mengontrol kamu soal keuangannya kamu di sana, gitu. Tetapi walaupun demikian, kalau Mari lihat, ya dibilang pun kamu menderita karena hal itu, nampaknya tidak, gitu ya. Dibilang menderita banget tidak, hanya saja mungkin tidak sebegitu bisa kamu nikmati banget gitu. Nah di sana ya. Nah untuk kamu yang mungkin tidak punya penghasilan sendiri, kamu masih tergantung kepada seseorang untuk membackup kamu dari sisi finansial gitu ya. Kalau untuk kebutuhan pokok hidup, boleh-boleh di situ tuh ya hampir mendekati kata cukup gitu ya. Kalau dibilang cukup banget, sangat-sangat cukup, mungkin tidak, karena tergantung dari kesenangan hatinya orang yang ngasih kamu, kemampuannya orang yang ngasih sama kamu gitu kan di sana. Jadi bahagianya kamu soal keuangan masih ditentukan oleh wajah lain, masih ditentukan oleh orang lain. Padahal mungkin kamu pengen beli tas baru gitu, tetapi kamu harus menunda dulu karena uang untuk membeli tas baru itu tuh tunggu cair dulu dari si dianya. Entah dari orang tuamu, entah dari suamimu, entah dari istrimu, entah dari pacarmu, atau dari gadunmu mungkin ya. Nah seperti itu. Nah kalau untuk yang berumah tangga, bisa-bisa pengeluaran dalam rumah tangga, pengeluaran yang tiba-tiba gitu ya. Pengeluaran yang tiba-tiba misalnya orang tua butuh uang gitu ya, karena biaya perobatan. Nah barangkali di situ gitu loh ya. Jadi enggak yang lega banget kamu, boleh-boleh kalau kamu yang dapat uang sendiri gitu ya, dapat uang keluar gitu. Tapi keluarnya ini tuh Mari lihat bukan keluar untuk hal-hal yang sembrono, tapi memang keluar untuk sesuatu yang wajib keluarnya gitu ya. Dan mungkin kalau kamu yang masih berketergantungan kepada orang lain soal finansialnya kamu, aduh apa nggak capek kamunya ya, tergantung pada orang lain. Karena Mari lihat-lihat di sini tuh Pisces, boleh jadi kamu ya apa ya, agak-agak bisa sedih nih perkara uang gitu loh. Agak-agak sedih perkara uang. Yang kamu harapkan sekian, tapi malah yang kamu terima hanya sekian.
Nah begitu. Entah karena ini mungkin ada beberapa ya bapak ibu yang lagi ngelihat video ya, statusnya sudah jadi bapak ibu, jadi berketergantungan sama anak gitu kan. Nah, diberi, tapi diberinya itu tuh mungkin separuh dari yang diharapkan. Separuh dari nominal yang memang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya ini masih muda, ayo come on. Ayo jalan sendiri untuk bisa nge-backup diri sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Nggak terlalu lega walaupun ada gitu ya. Itu soal keuangan. Masuk kita ke untuk soal bisnis ya. Ini kamu bekerja mandiri untuk bisnis. Ini beberapa bisa kayak ngerasa saatnya untuk punya bisnis sendiri gitu ya. Resign dari status sebagai karyawan perusahaan seseorang gitu kan. Kemudian ini ada beberapa yang mulai membangun pondasi berbisnis sendiri. Kalau mari lihat gitu ya. Jadi kayak juga bisa ini tuh ada menggarap project-project baru gitu ya. Ada tawaran dari partner baru, ada tawaran untuk mensuplai apa gitu ya. Kamu diharapkan mensuplai sesuatu kepada seseorang gitu. Nah, di sana mungkin pertumbuhan dalam bisnis kayaknya di situ tuh ada, walaupun tidak yang modelnya tuh meledak gitu ya, tapi tetap dia kelihatan dia makin membaik semakin harinya gitu ya. Mungkin akan lebih terlihat lagi di bulan November. Jika selama ini kamu ngerasa kayak bisnisnya kamu itu mandek gitu kan, kamu ngerasa bisnisnya kamu itu tuh kok kayaknya udah hopeless kamu di situ. Nah, nanti kamu akan ada ide baru nih. Alah, cobalah aku ini berbisnis inilah gitu ya. Mungkin banting setir yang tadinya, ini contoh aja ya, yang tadinya kamu ini tuh bergerak di dunia fashion gitu. Kamu bisa aja nanti banting setir jadi ke dunia kuliner. Kamu main di dunia kuliner di situ. Bisa ya. Beberapa mungkin kayak kamu mulai memasukkan sahamnya kamu berinvestasi kepada bisnis apa gitu ya. Nah, jadi ini kayak yang ada angin segar baru ya di dalam dunia bisnisnya kamu. Ada angin segar baru gitu. Mungkin ini tuh masih sebatas angin saja. Ada di situ tuh ajakan untuk yuk digarap gitu. Yuk diprogresifkan gitu. Ayo nih difokuskan gitu ya. Jadi kayak untuk bulan November ini boleh-boleh idenya kamu itu tuh tidak hanya sebatas sampai di dalam pikirannya kamu aja, tapi kayaknya ada semangat di situ ya. Ada semangat untuk memanifestasikan ide itu menjadi sesuatu yang nyata di sana gitu ya. Jadi enak ya, untuk dunia bisnis ini tuh enak. Kelihatan ada di situ tuh pertumbuhan atau perubahan di sana. Setidaknya di sini tuh kayak kelihatan kamu ada semangatnya ya. Ada semangat yang lumayan meledak meletup, walaupun di sini tuh kamu tidak sebegitu cerobohnya gitu, tapi ada semangat tak garap ini gitu ya. Atau dorongan untuk membuka jalan bisnis baru ini kelihatan sekali. Gitu, terdorong kamu, bukan karena orang yang motivasinya kamu di sini. Mari lihat ya Pisces ya, tapi motivasi itu tuh datang dari dalam dirinya kamu sendiri. Kalau dibilang di sini tantangan dalam dunia bisnis, mari rasa tantangan itu tuh tantangan yang enak gitu, bukan tantangan untuk menjatuhkan kamu, bukan tantangan untuk kerugian gitu ya, tetapi tantangan untuk lebih bisa biar kamu itu tuh unjuk gigi gitu loh di dunia bisnisnya kamu. Di sana ya. Jadi kalau kamu ini orang-orang yang mulai kepikiran udah deh aku mulai bisnis baru ini aja, dimulai aja karena di sini tuh ada gambaran ya bahwa bisnis yang ingin kamu jalani ini tuh
memang akan membawakan keuntungan besar bagi kamu di situ. Ya, ini ada kartu The World, dunia dalam genggaman, gitu. Ya uang, ya nama baik, gitu ya. Nanti bisa kamu dapatkan dari bisnisnya kamu ini, gitu. Setidaknya November ini tantangan di dunia bisnis itu tuh tidak ada tantangan yang mengerikan, ya. Seperti kata Mari tadi, justru tantangan untuk semakin kuat, gitu ya, semakin besar, gitu, ya, semakin mapan dalam dunia bisnis. Justru ke sana dia arahnya, gitu ya. Dan nggak ada di sini tuh kayak cerita kamu mumet, kamu merasa ribet, kamu takut, kamu resah, kamu cemas di dunia bisnisnya kamu. Mari rasa nggak ada, ya, kelihatannya nggak ada. Justru kamu lagi bersenang-senang dalam bisnisnya kamu ini, ya, bisnis baru atau dalam pertumbuhan bisnis yang sudah kamu lakoni untuk selama ini, gitu ya. Ya, rasa-rasanya kalau misalnya ada mau nge-switch, ya, atau mau menambah produk baru misalnya, ya, di dunia bisnisnya kamu, ya udah ambil aja itu, tambah produk baru itu nanti jadi membuka pintu rezeki baru untuk dirimu. Di situ, ya, barangkali hanya sekedar memahami, mengerti seluk-beluknya, itu tuh yang baiknya kamu lakukan, gitu ya, karena ini kan hal baru, ya, kenali, gitu ya, pahami, gitu, biar yang tadi kata Mari, dunia dalam genggaman, iya uang, iya nama baik, iya nama besar, gitu ya, memang bisa terwujud nyata, gitu ya. Oke, sekarang untuk kamu yang sedang berkarir, menjadi karyawan seseorang, menjadi karyawan di sebuah perusahaan, gitu ya. Wah, barangkali di sini tuh kamu agak capek ya berstatus sebagai karyawan ini, gitu. Apalagi belakangan ini mungkin kayak ada sesuatu yang terjadi, entah ini ada masalah dengan rekan kerja, atau ini mungkin tuntutan dari atasan, ini atau mungkin sikap-sikapnya orang, ya. Ini kok kayaknya tidak support bagi dirimu di dunia karirnya kamu, gitu ya. Mungkin kamu kecewa kepada perusahaan tempat kamu bekerja, atau kamu kecewa kepada timnya kamu, gitu ya. Atau ada hasil yang berusaha untuk maksimal kamu lakukan, tapi hasilnya itu tuh ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya kamu. Nah, di situ. Jadi setidaknya di sini tuh kayak yang pikiran kamu ini tuh lagi terganggu soal pekerjaan di sana, ya. Mungkin kamu akan belajar untuk menerima apalah yang terjadi di ruang pekerjaannya kamu ini. Misalnya ada seseorang yang ngejelek-jelekin kamu, misalnya ada atasan yang kok kayaknya tidak pernah mengapresiasi kamu. Mari rasa di sini tuh kamu akan mulai belajar untuk mengabaikan suara-suara bisingnya mereka, gitu ya, suara-suara bisingnya rekan kerja atau rivalnya kamu, karena ini ada kemungkinan, gitu ya, kayak nggak cocok kamu dengan seseorang di sana, gitu ya. Jadi kamu mulai belajar untuk cuek ke mereka, gitu, atau kamu mungkin belajar untuk tidak terlalu ambil hati kepada sikap atasannya kamu yang sempat kok kayaknya gimanain kamu, gitu ya, bikin kamu itu tuh ndak enak hati, ndak enak pikiran, gitu kan. Mungkin kamu di situ kayak berusaha untuk ya udahlah, ya memang beginilah model si bos misalnya. Nah, di situ ya, jadi tidak begitu mulus kamu lihat dirimu di ruang pekerjaan. Nah, kadang bisa begini juga, ada ide-idenya kamu yang nampaknya ditolak. Pada idenya kamu ini tuh kamu yakin banget idemu bisa diterima, karena idemu ini tuh ide yang baik, gitu ya, memberikan kontribusi baik untuk tempat kamu bekerja. Tapi rasa-rasanya idenya kamu itu tuh ditolak oleh mereka yang punya otoritas. Nah, di situ. Jadi ada yang perjuangannya kamu ini tuh seperti tidak dihargai. Di situ niat baiknya kamu itu tuh bisa kamu rasa disalahpahami,
gitu. Tapi ya tadi bahwa kamu ini tuh kan kepikiran nanti tuh, ya udahlah aku pokoknya kerja aja lah dengan baik, pokoknya aku dapat duit aja lah, mau nggak baik dengan rekan kerja ya sudahlah, nggak baik lah kalau mereka kayak mau ngebully kamu terus-terusan gitu ya. Mungkin kamu hanya sekedar kayak berusaha untuk menjauhkan diri dari mereka dan terfokus ya, membilang, mensugesti ke dirinya kamu, enggak datang ke sini tuh bukan mau untuk berteman, bukan mau untuk hahaha, tapi untuk kerja secara profesional, kerja untuk dapatkan uang. Nah gitu, relasi pribadi mungkin tidak enak, tapi kamu berusaha melampaui relasi pribadinya kamu dengan mereka-mereka itu untuk bisa tetap maksimal bekerja sesuai dengan job desk-nya kamu, SOP-nya kamu. Nah, di sana ya, ini bisa kayak ada yang tadinya kamu itu dijanjikan untuk naik karir misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi mungkin janjinya itu tuh kok kayaknya tidak terrealisasi. Tadinya kamu dipromosiin, tapi kayaknya promosinya untuk kamu itu tuh bisa ya agak kecil, kemungkinan itu tuh bisa terjadi. Beberapa yang merasa mendapatkan kerugian, ya beberapa yang beberapa yang merasa mendapatkan kerugian entah apalah gitu ya, pengen ada kompensasi dari tempatnya kamu bekerja. Saya rasa kompensasi itu tuh akan bisa kamu terima gitu ya, kompensasi akan kamu terima dari tempat pekerjaannya kamu. Nah di sana misalnya kalau kamu itu sering banget lembur gitu ya, mungkin kamu tuh capek banget, lelah banget dengan lemburnya kamu gitu kan, barangkali hasilnya ya tidak sebaik, tidak sebagus, tidak sewow yang kamu harapkan gitu ya. Tapi di situ tuh kayak jasanya kamu boleh-boleh akan dibayar. Nah gitu, dapat insentif gitu ya, insentif lembur, insentif atas upayanya kamu. Mungkin di situ tuh akan kamu dapatkan gitu. Reward ya, reward di sini tuh kayak apresiasi, applause untuk kamu. Nah itu yang mungkin tidak kamu dapat, tapi dalam bentuk materi nampak-nampaknya ya tidak berkurang materi yang menjadi haknya kamu, tetapi justru di sini tuh bisa agaknya mendapat tambahan. Nah seperti itu ya. Jadi memang ini beberapa bisa nih agak toksik ya, agak toksik tempatnya kamu bekerja. Tapi lagi-lagi udah bener ini, kamu udah pandai di sini tuh. Ya udah biar aja personnya toksik, tapi kamu akan fokus kepada tugas-tugasnya kamu. Udah bener banget di situ. Oke, baik. Sekarang ini kita akan lihat karir. Asmara ya. Ini kan tadi udah uang, ini bisnis, ini karir. Sekarang kita lihat ini asmara. Bagaimana kamu di dunia asmaranya kamu? Wah. Ya. Oke, jadi kayaknya kalau misalnya di situasi karirnya kamu lagi nggak enak kamu rasa, tapi untuk di soal asmara kamu bisa happy banget gitu ya. Mungkin kamu di sini tuh akan menikmati rasanya jatuh cinta atau rasanya dicintai. Nah, seperti itu ya. Mungkin seseorang yang saat ini menjadi pasanganmu, ini nampaknya care banget sama kamu, peduli gitu ya sama kamu sana. Jadi kayak ada upaya-upaya dari mereka itu dari dia itu gitu ya. Ada upaya dari pasangannya kamu itu tuh untuk bikin kamu tuh happy gitu, dan rasa-rasanya usaha dia itu tuh cukup berhasil. Soalnya di sini ada kartu The Sun gitu ya. Jadi mungkin kamu kayak juga merasa ada ya support dari si pasangannya kamu untuk bikin kamu itu tuh bahagia, bikin pikirannya kamu itu tenang gitu. Jadi kayak ini di dunia karirnya kamu lagi nggak enak, tapi bisa diobati oleh kehadiran si pasangannya kamu. Nah gitu, bisa-bisa kalian akan melakukan perjalanan gitu ya, happy kemana gitu. Atau kalaupun tidak ada perjalanan di sana, interaksi berdua ini aja ya, walaupun interaksinya cuma di dalam kamar gitu kan, walaupun hanya
apalah gitu ya, tetapi di situ itu sudah cukup membahagiakan dirinya kamu. Di situ ya, cukup bahagiain dirinya kamu. Nah, beberapa di sini nampaknya kamu sedang berbagi fokus untuk 2 orang sekaligus. Gitu ya. Dan kehadiran 2 orang ini tuh dalam hidupnya kamu, mari rasa bukannya bikin kamu kesusahan, tapi justru bikin kamu itu tuh bertambah bahagianya. Nah, gitu. Jadi kamu bisa dapat input positif dari 2 orang ini. Misalnya untuk saat ini kamu kan lagi single kali-kali ya, jadi ada 2 orang yang lagi deket sama kamu gitu, dan 2 orang ini tuh ya memberikan arti aja, ya memberikan arti bagi hidupnya kamu. Jadi kamu tuh seneng banget di situ. Ya, jadi untuk urusan asmara, mari rasa urusan asmaranya ini tuh ya asik sekali lah, gitu ya, asik sekali di sana. Gitu ya. Walaupun kamu di sini tuh single, tapi bisa aja perasaannya kamu itu seperti tidak single. Gitu. Ada aja lah orang yang datang untuk nge-happy-in kamu. Gitu ya. Ada potensi untuk kamu jatuh cinta di situ. Ya. Potensi jatuh cinta. Jadi dibilang kamu single betul ya, bagi kamu yang mungkin saat ini lagi ngaku-ngaku single, nampaknya lah single juga gitu. Memilih untuk menjadi pacarnya atau bukan, hanya itu aja gitu loh ya. Tapi kehadiran lawan jenis atau kehadiran cinta yang potensial di bulan November ini, ada banget untuk kamu ya Pisces ya. Nah, di situ, oke? Baik, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.